Hi guys, and still with me, Yogi Subianto, dan kali ini gue akan ngebahas salah satu tragedi-tragedi yang mengerikan pada malam tahun baru. And so don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Seorang pria yang berumur 24 tahun tewas dan 9 lainnya terluka dalam penembakan di Mobile, Alabama pada hari Sabtu 31 Desember akhir tahun. Yang mana menurut polisi setempat, tempat kejadian hanya beberapa blok dari tempat orang yang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru di kota itu. Dan petugas menanggapi laporan tembakan terjadi di blok 200 Jalan Dauphin sekitar pukul 11:14 dari pernyataan Departemen Polisi Mobile dalam rilis berita. Ketika petugas tiba, mereka menemukan subjek yang tidak dikenal yang mana telah menembak seorang pria yang berusia 24 tahun yang dinyatakan meninggal di tempat di kejadian itu. Dan 9 korban lainnya yang berumur 17 hingga 57 tahun juga menderita luka tembak yang mana pada akhirnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan pada akhirnya polisi menahan seorang tersangka yang mana dia adalah seorang pria yang melakukan penembakan itu. Tragedi tragis pada malam tahun baru kini terjadi di negara kita, Indonesia, tepatnya di Denpasar, Bali pada tahun 2022. Yang mana seorang perempuan berusia 26 tahun bernama Aluna Sagita ditemukan warga di dalam kamar kosnya di Jalan Tukas Batanghari, Panjer, Denpasar, Bali pada Sabtu 31 Desember 2022 pada saat malam tahun baru 2023. Aksi pembunuhan ini dilaporkan ke Polres Denpasar Selatan dengan saksi, security kos, dan saksi lainnya yang mengetahui pintu tidak bisa dibuka dan pada akhirnya memanggil tukang kunci untuk membukanya. Humas Polresta Denpasar itu Ketut Sukadi saat dikonfirmasi Minggu 1 Januari 2023 membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan korban Aluna Sagita dipastikan tewas akibat dibunuh seseorang yang hingga kini masih dalam penyelidikan. Dan yang paling mengenaskan adalah jasad Aluna Sagita ditemukan tanpa busana oleh warga pada Sabtu 31 Desember 2022 sekitar pukul 7.30 WITA. Yang mana saat ditemukan Aluna Sagita dalam posisi terlentang di lantai dengan kaki menekuk sebelah dan lehernya terjerat kabel. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar indekos di Jalan Tukat Batanghari, Denpasar, Bali. Wanita berinisial AS 26 tahun ini ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana dengan leher terjerat kabel rol listrik pada malam tahun baru. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Jenazah korban diketahui pertama kali oleh security saat membuka paksa pintu kamar indekos korban karena penghuni indekos lainnya mendengar ada suara mencurigakan. Di lokasi kejadian pemirsa, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 alat kontrasepsi bekas, tas make up, jam tangan, dan cincin korban. Sementara 2 handphone korban hilang. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan CCTV di sekitar lokasi. Manjunat Olekar yang berumur 67 tahun sedang mempersiapkan senjatanya untuk menembakkan sebuah tembakan perayaan selama pesta di rumahnya di kota Siva Moga pada hari Sabtu. Namun pistolnya yang salah tembak dan pada akhirnya peluru mengenai Vina yang berumur 34 tahun dan tepat berdiri di sampingnya. Dan pada akhirnya polisi telah memulai penyelidikan atas insiden tersebut. Penembakan ke udara yang dilakukan oleh Kar adalah salah satu tradisi yang menandai pernikahan dan acara-acara khusus lainnya adalah hal yang biasa di daerah bagian India dan ini sering menyebabkan kematian bahkan cedera yang tidak disengaja.
Bahkan polisi mengatakan bahwa Olekar yang memiliki senjata berlisensi diduga menggunakannya pada tahun-tahun sebelumnya juga untuk menandai datangnya tahun baru. Mithun Kumar, Inspektur Polisi Ziva Moga, mengatakan kepada BBC Hindi bahwa selama pesta pada hari Sabtu Olekar sedang memuat senjata ketika dia secara tidak sengaja menekan pelaku menembak ke arah Vinay yang merupakan teman putranya. Dan pada akhirnya Vinay dilarikan ke rumah sakit dan setelah kejadian itu dan dia mengalami pendarahan dan meninggal di jalan. Dan dengan hal itu Olekar mengetahui dan akhirnya Olekar juga shock dan pingsan di tempat. Malam tahun baru pada tahun 2014, Christian Gomez yang mana dia adalah seorang pria yang berumur 23 tahun menghabisi liburan bersama keluarganya termasuk ibunya yang bernama Maria Suarez yang berumur 48 tahun dan diduga ibunya telah berulang kali meminta putranya untuk memindahkan beberapa kotak ke lantai atas. Menurut pengakuannya kepada polisi, ibunya mengomeli selama berhari-hari tentang kotak-kotak tersebut karena dia tidak menyelesaikan tugasnya. Dan pada akhirnya Christian yang tertekan dengan omelan ibunya memilih untuk mengakhiri hidup ibunya dengan cara yang sangat amat mengerikan. Christian memenggal kepala ibunya dengan kapak, kemudian membuang mayatnya ke sebuah tempat pembuangan sampah. Dan pada akhirnya begitu polisi datang untuk memeriksa kejadian, mereka menemukan kepala ibu Christian dalam salah satu tong sampah yang mana sehingga putranya pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama pada malam tahun baru. Pada malam tahun baru 2015, banyak orang yang berkunjung ke kawasan pejalan kaki di tepi sungai Shanghai, Tiongkok untuk merayakan malam tahun baru. Mereka berjalan cepat dalam arah yang berlawanan sehingga terjadi penginjakan yang tragis yang mana sebanyak 36 orang akhirnya meninggal karena insiden penginjakan itu, sementara 49 lainnya terluka. Para penyelidik menyalahkan lembaga pemerintah atas kecelakaan tersebut karena acara malam tahun itu tidak dipersiapkan dengan baik untuk mengakomodasi banyaknya orang-orang yang berkunjung. Dan bahkan lebih dari 310.000 orang yang berkunjung ke sana untuk menyaksikan pertunjukan cahaya yang mana itu dibatalkan. Pada tanggal 31 Desember 2016, para pengunjung pantai Daytona di Amerika benar-benar totalitas dalam merayakan pergantian tahun. Robert Mezaros, pria yang berumur 32 tahun yang merupakan salah satu pengunjung pesta di pantai Daytona, datang bersama tunangannya untuk merayakan malam tahun baru. Dan ia terkejut melihat polisi yang berkumpul di daerah tersebut dan tanpa ia sadari di sekelilingnya, dan tiba-tiba mengeluarkan pisau dari sakunya dan mencoba untuk menerobos kerumunan. Dan penerobosan ini pun berhasil membuat Robert menikam 3 orang termasuk tunangannya. Dan ketiga orang tersebut memiliki luka ringan dan untungnya tidak mengancam nyawanya. Namun Robert ditangkap atas tuduhan penggunaan senjata mematikan di tempat publik atau tempat umum gitu ya. Dan dari sekian banyaknya tragedi-tragedi yang tragis pada tahun baru, dan menurut kalian mana yang paling mengerikan? So, dari kejadian ini kita bisa membuka mata dan pikiran yang mana membuat sebuah acara atau membuat sebuah kebahagiaan tidak selalu dengan cara yang bermegah-megahan, dengan kembang api atau hal-hal yang bisa mencederai diri kita atau orang terdekat kita. Dan gue gak menyalahi orang-orang yang merayakan tahun baru, hanya saja bagi gue tahun baru hanyalah pergantian tahun saja. Dan sangat sayang sekali kalau kita tidak jadikan itu sebagai bahan renungan untuk kedepannya. Dan karena semakin bergantinya tahun dan bulan juga pastinya banyak kepahitan hidup yang kita dapati, seperti halnya umur yang semakin bertambah. So, semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. And don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto.